Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya dalam perkuliahan teori-teori politik. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan kepada kita semua topik teori kekuasaan. Kita akan mencoba memahami, kemudian mengidentifikasi mengenai gejala-gejala kehidupan kewargaan, kehidupan kemasyarakatan, kehidupan kebangsaan, dan kehidupan kenegaraan yang memiliki sangkut paut mengenai jabatan-jabatan tertentu, kewenangan-kewenangan tertentu, dan kemampuan-kemampuan mempengaruhi tertentu. Ini menjadi bagian yang bisa dilihat dari perspektif relasi kekuasaan. Memang sejauh ini kekuasaan sering diidentikan dengan politik. Demikian juga sebaliknya, politik seringkali juga diidentikan dengan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu sendiri bukan sebagai satu-satunya konsep ilmu politik. Banyak sekali konsep-konsep yang berhubungan dengan ilmu politik. Namun sekali lagi, sejauh ini kekuasaan menjadi yang paling populer ketika kita berbicara mengenai politik ataupun ilmu politik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik tanpa kekuasaan ibarat agama tanpa moral. Pertanyaannya, apakah demikian? Marilah kita kupas bersama. Untuk pembahasannya, kita batasi dalam 4 tema pokok, yaitu konsepsi dan ciri kekuasaan, dimensi-dimensi kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, dan distribusi kekuasaan. Mengenai konsep dan ciri hubungan kekuasaan, yang pertama kita berbicara tentang konsep kekuasaan itu sendiri. Dalam bukunya Profesor Ramlan Surbakti berjudul Memahami Ilmu Politik, paling tidak ada 6 konsep kekuasaan. Yang pertama pengaruh, yang kedua persuasi, yang ketiga manipulasi, yang keempat koersi, kemudian yang kelima kekuatan, dan yang keenam kewenangan. Pengaruh ini artinya bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Kemudian yang dimaksud dengan persuasi ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Ini membujuk atau bujukan, ini kata kunci dari persuasi. Kemudian manipulasi itu adalah kekuasaan itu merupakan penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya atau pikirannya itu sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. Kemudian kalau koersi itu maksudnya kekuasaan itu adalah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi, seperti penangkapan oleh polisi, integrasi oleh militer, atau melapor secara reguler kepada pihak militer. Itu ciri dari atau maksud dari kekuasaan sebagai koersi. Kemudian kekuatan atau pos itu artinya bahwa kekuasaan itu senantiasa menggunakan tekanan fisik. Seperti apa? Seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu. Sementara yang keenam, kewenangan atau authority, itu maksudnya kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimate power. Di sini kita artikan bahwa tidak setiap kekuasaan itu memiliki kewenangan, karena tergantung kepada legitimasi. Sementara setiap kewenangan itu adalah kekuasaan.
Dengan keenam konsep utama mengenai kekuasaan tersebut, ini menandakan bahwa sejauh ini para ilmuwan politik tidak ada kesepakatan mengenai makna kekuasaan atau definisi kekuasaan. Oleh karena itu, kita akan selalu menemukan beragam atau banyaknya definisi tentang kekuasaan. Misalnya di sini, Profesor Miriam Budiarjo lebih cenderung mengatakan bahwa kekuasaan itu ya terkait dengan pengaruh atau influence. Beliau mengatakan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah lakunya itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai atau memiliki kekuasaan tersebut. Di sini, sekali lagi, Profesor Miriam Budiarjo lebih menekankan kekuasaan itu adalah influence atau pengaruh. Dan influence itu, menurut beliau, adalah bentuk lunak dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan itu memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, berbentuk hubungan atau relationship, hubungan manusia, hubungan antara yang menguasai dengan yang dikuasai, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, hubungan antara yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi. Dan hubungan kedua pihak itu tentu tidak sejajar atau tidak setara karena ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Karena di sini hubungannya ada antara me dan di. Yang kedua, pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain. Jadi harus ada pemegang kekuasaan dan mampu mempengaruhi pihak lain atau pihak yang dikuasai. Yang ketiga, pemegang kekuasaan dapat seorang individu, seseorang, kelompok individu, atau organisasi. Kemudian yang keempat, sasaran kekuasaan dapat berupa seseorang individu, kelompok individu, atau organisasi. Di sini organisasi misalnya bisa partai politik, bisa pemerintah, bisa juga negara. Dan yang kelima, suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena tergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan yang dimilikinya secara efektif. Ini artinya kekuasaan itu harus digunakan atau harus didayagunakan dan ada kegunaannya. Jadi sumber kekuasaan saja itu belum cukup orang untuk memiliki kekuasaan. Jadi harus tergunakan secara aktual. Ciri yang keenam, penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan yang namanya paksaan atau konsensus ataupun kombinasi keduanya. Hal itu, ini sebagai ciri yang ketujuh, bergantung pada perspektif moral yang digunakan atau terkait pada tujuan kekuasaannya itu baik atau tidak. Kemudian ciri yang kedelapan, dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga hanya menguntungkan kelompok kecil masyarakat. Ini ciri yang kedelapan. Ciri yang kesembilan, kekuasaan politik, ini baru kekuasaan politik, digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum. Sementara kekuasaan yang bersifat pribadi cenderung digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat. Jadi ada kekuasaan politik, ada kekuasaan pribadi. Yang ke-10, ciri yang ke-10 dari kekuasaan itu adalah kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik. Jadi yang ke-10 ini memperkuat tentang kekuasaan yang berdimensi politik, di mana dimensi ini yaitu penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik. Ini ciri-ciri ini seperti disampaikan oleh Charles F. Andrain ya dalam bukunya tentang Political Life and Social Change yang terbit tahun 1970. Untuk memahami lebih lanjut mengenai gejala politik kekuasaan secara lebih dalam lagi, kita bisa melihat dalam tema ini. Tema bagian ini yaitu dimensi-dimensi kekuasaan. Pada tema ini akan disajikan mengenai potensial dan aktual,
konsensus dan paksaan, negatif dan positif, serta langsung dan tidak langsung. Dimensi potensial dan aktual menerangkan kepada kita bahwa seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan. Seperti apa? Ya, misalnya kekayaan, senjata, pengetahuan dan informasi, penguasaan terhadap teknologi komunikasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Ini sumber-sumber kekuasaan. Dan sifatnya sekaligus potensial. Sebaliknya, seseorang dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif. Jadi, aktual itu ketika sumber yang dimilikinya itu bisa berfungsi atau bisa digunakan dalam kegiatan politik secara efektif. Itu yang disebut dengan potensial dan aktual. Belum tentu seorang konglomerat misalnya yang memiliki kekayaan yang berlimpah itu disebut memiliki kekuasaan aktual apabila sumber-sumber itu tidak digunakan atau tidak diberdayagunakan dalam kegiatan politik. Tapi dia hanya memiliki atau disebut dengan kekuasaan potensial saja. Tetapi akan disebut aktual manakala sekali lagi kekayaan itu digunakan dalam kegiatan politik secara efektif. Mengenai dimensi konsensus dan paksaan, ini melihat kekuasaan dari dua aspek, yaitu aspek konsensus dan aspek paksaan. Aspek konsensus melihat elit politik sebagai orang yang tengah berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, aspek paksaan melihat politik sebagai perjuangan, sebagai arena pertentangan, dominasi, dan konflik. Aspek ini melihat tujuan yang ingin dicapai oleh elit politik tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan, melainkan menyangkut kepentingan kelompok kecil masyarakat. Perbedaan dimensi ini menyangkut dua hal paling tidak, yaitu alasan penataan dan sarana kekuasaan yang digunakan. Untuk masalah aspek paksaan, umumnya alasan yang digunakan itu adalah untuk mentaati kekuasaan paksaan berupa rasa takut. Dalam hal ini, takut akan paksaan fisik, takut rasa untuk dipukul, ditangkap atau dipenjarakan, atau bahkan dibunuh. Selain itu, rasa takut akan paksaan bersifat non-fisik, seperti takut kehilangan pekerjaan, takut dikucilkan, atau takut diintimidasi. Sementara itu, alasan untuk mentaati kekuasaan konsensus pada umumnya berupa persetujuan secara sadar, sukaria, dan juga sukarela dari pihak yang dipengaruhi. Nah, di sini kekuasaan konsensus maupun paksaan juga berbeda dalam hal sarana penggunaan kekuasaan. Dalam kekuasaan paksaan, sarana yang digunakan itu adalah seperti sarana ekonomi, sarana fisik, dan sarana psikologik. Sarana fisik misalnya terkait tentang bagaimana polisi atau militer dapat memberikan pengaruh yang kuat kepada pihak lain. Ini terkait dengan senjata yang dimiliki misalnya, terkait tentang paksaan fisik. Sarana ekonomi ini seperti pekerjaan misalnya, uang, proyek, kesempatan berusaha, dan bentuk kapital yang lainnya. Sementara psikologik itu berhubungan dengan misalnya dengan tekanan-tekanan psikologis. Yang ini tadi bisa dengan rasa terintimidasi atau bisa takut adanya
cuci otak, atau adanya perang urat saraf dan lain sebagainya. Ini juga akan menimbulkan yang namanya kekuasaan paksaan. Sementara itu, kekuasaan konsensus biasanya menggunakan sarana-sarana seperti nilai kebaikan bersama, moralitas dan ajaran agama, keahlian, kepemimpinan, popularitas, dan lain sebagainya. Dan ini biasanya akan mendapatkan ketaatan sekali lagi yang bersifat sukarela dan sukaria, atau bahkan dengan kesadaran. Dalam dimensi positif dan negatif, kekuasaan itu menjelaskan sesuatu yang berbeda dari dimensi sebelumnya. Kekuasaan positif misalnya menjelaskan penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Itu disebut dengan kekuasaan positif. Sementara kekuasaan negatif itu adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dinilai tidak perlu, tetapi juga dipandang merugikan pihaknya. Ini contohnya misalnya, ketika Presiden mengusulkan RUU kepada DPR, kemudian berhasil RUU itu disetujui oleh DPR, berarti Presiden memiliki kekuasaan positif. Sementara kalau DPR misalnya menolak terhadap segala usulan RUU yang datang dari Presiden, itu bisa disebut sebagai kekuasaan negatif. Itu dari sudut Presiden misalnya. Atau sebaliknya, kalau misalnya DPR punya inisiatif menyusun undang-undang atau melakukan sebuah hak tanya kepada Presiden tapi ditolak oleh Presiden, maka itu pun kekuasaan negatif yang dilakukan oleh Presiden menurut perspektif DPR. Jadi negatif positif ini ya tentu sangat tergantung kepada sudut pandang yang digunakan. Maka di sini untuk menentukan mana yang positif dan negatif diperlukan yang namanya tolak ukur yang jelas dan tentunya disepakati bersama. Seperti misalnya sistem nilai bangsa negara yang bersangkutan atau bangsa negara yang didirikan sejak merdeka sampai terus berdiri. Itu saya kira terkait tentang dimensi positif dan negatif. Terakhir, dimensi langsung dan tidak langsung. Dimensi ini menjelaskan bahwa kekuasaan itu ada dua, ada kekuasaan langsung dan kekuasaan tidak langsung. Kekuasaan langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung, tanpa melalui perantara. Sementara kekuasaan tidak langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara orang lain yang dinilai mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik. Tentu dalam kenyataannya, penggunaan kedua hal itu sangat ditentukan dengan pertimbangan dari segi efektivitas. Di sini perlu jadi pegangan, ada sebuah proposisi yang menyatakan bahwa semakin besar akibat atau dampak keputusan politik yang hendak dipengaruhi, maka semakin diperlukan kekuasaan langsung dan tidak langsung sekaligus. Tema mengenai sumber-sumber kekuasaan itu berbicara mengenai sumber daya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang ketika dia berpolitik praktis maupun tidak berpolitik praktis. Artinya dengan sumber-sumber kekuasaan ini seseorang bisa mendapatkan yang namanya kekuasaan potensial karena sifatnya potensi-potensi dari sumber-sumber kekuasaan itu. Di sini Charles Andrine itu mengidentifikasi sumber daya itu pada 5 kategori, yaitu fisik, ekonomi, normatif, personal, dan ahli. Sumber daya fisik itu bentuknya bisa dalam wujud senjata, senapan, nuklir, rudal, dan sebagainya. Senjata pemusnah massal misalnya atau nuklir misalnya itu bisa posisikan suatu negara menjadi negara superpower.
memiliki kekuasaan yang luar biasa karena dia secara fisik memiliki yang namanya senjata pemusnah massal seperti nuklir misal. Nah, ini sekali lagi contoh bagaimana fisik seperti senjata itu bisa menjadi sumber daya dalam kehidupan kekuasaan. Kemudian yang kedua, sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi misalnya dalam bentuk kekayaan, pendapatan, kontrol atas jasa dan produksi. Jadi ini berhubungan dengan kekayaan finansial ataupun kekayaan kapital. Ini bisa diberdayakan, bisa difungsikan, dan bisa ada kegunaan manakala sistem politiknya misalnya sistem politik liberal atau sistem politik kapital. Jadi kalau sistem politiknya yang bercita rasa kapitalis atau liberalis, itu ekonomi sebagai sumber daya itu dapat diperhitungkan yang paling depan atau yang paling utama. Kemudian yang ketiga, normatif, ini berhubungan misalnya dalam bentuk moralitas, kebenaran, tradisi religius, legitimasi, jabatan, wewenang, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi sumber daya. Tapi mungkin sangat tergantung kepada sistem politik apa yang sedang dianut dan dijalankan. Kalau dalam liberal atau dalam kapitalis atau kapitalisme itu agak berat normatif itu karena mereka harus berhadapan dengan kelompok-kelompok orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Dan itu kemudian kalau mereka menggunakannya yaitu akan menjadi tantangan berat buat yang memiliki sumber daya normatif. Kemudian yang keempat ini masalah personal. Ini wujudnya misalnya jaringan persahabatan atau pertemanan. Seseorang bisa diangkat dalam posisi tertentu, dalam jabatan tertentu karena memiliki persahabatan atau pertemanan yang sangat kuat. Atau karisma pribadi, ini misalnya dimiliki oleh ulama besar, oleh kiai jumhur, atau tokoh masyarakat yang lainnya. Dan ini sekali lagi juga bisa mempermudah orang-orang demikian itu bisa dalam kehidupan politik praktis secara gemilang. Dan juga dari personal ini misalnya dalam popularitas. Ini misalnya dimiliki oleh public figure dari akademisi atau misalnya dari artis. Ini juga bisa menjadi modal atau sumber daya dalam kehidupan politik. Dan biasanya dalam sistem politik apapun popularitas ini menjadi selalu diperhitungkan. Baik itu misalnya dalam demokrasi liberal maupun misalnya demokrasi demokrasi Pancasila misalnya. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya ahli. Nah, sumber daya ahli ini melihat misalnya dalam bentuk keahlian manajemen, keahlian memimpin, keahlian teknis, pengetahuan yang luas, penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, atau dalam penguasaan intelijensi. Nah, ini juga sama menjadi sumber daya dalam kehidupan politik. Mungkin wujudnya bisa sosok teknokrat, yang mana teknokrat ini bisa menjadi sumber daya politik karena dibutuhkan misalnya oleh kelompok-kelompok kekuasaan tertentu. Jadi demikian mengenai sumber daya politik, dan sekali lagi dalam pendayagunaannya sehingga menjadi ada kegunaan atau menjadi fungsi, punya fungsi itu manakala ada pendayagunaan melalui sarana-sarana tertentu, dan juga tergantung kepada sistem politik apa yang sedang dianut atau dijalankan oleh suatu negara. Pada tema yang terakhir ini, distribusi kekuasaan, ini artinya bahwa kekuasaan itu dalam sistem demokrasi setelah berhasil dibentuk, setelah berhasil didirikan, itu lalu harus sejatinya dibagikan atau didistribusikan. Memang ini tantangan buat kita semua, karena kecenderungan orang itu lebih paham, lebih kuat tentang penambahan daripada tentang pembagian. Jadi lemah dalam pembagian, kuat dalam penambahan. Padahal dalam sistem politik demokrasi misalnya, yang namanya pembagian atau distribusi itu, terutama distribusi kekuasaan, itu merupakan sesuatu yang keharusan. Nah, ini sebenarnya juga distribusi itu menjadi salah satu perhatian atau fokus perhatian dari ilmuwan-ilmuwan politik.
Ini tentu berbeda dengan ilmuwan ekonomi, di mana ilmuwan ekonomi itu lebih menaruh perhatian pada produksi barang dan jasa atau pada produksi. Sementara kalau ilmuwan politik lebih cenderung pada distribusi. Ilmuwan politik atau ilmuwan ekonomi dalam hal ini itu lebih melihat bagaimana meningkatkan produksi barang dan jasa. Sementara ilmuwan politik lebih tertarik pada bagaimana menciptakan suatu sistem politik. Sistem politik yang mampu mendistribusikan sumber-sumber secara relatif merata pada semua kelompok atau individu. Dalam prakteknya, tentu banyak sekali model pendistribusian kekuasaan ini. Nah, di sini misalnya Charles Andrain mengatakan bahwa ilmuwan politik biasanya menggambarkan distribusi kekuasaan dalam bentuk 3 model, yakni model elit, model pluralis, dan model populis atau model kerakyatan. Model elit itu melukiskan kekuasaan sebagai dimiliki oleh kelompok kecil orang yang disebut elit. Jadi di sini model dalam pertama ini elit yang memerintah. Kemudian model yang kedua itu melihat atau menggambarkan kekuasaan sebagai dimiliki dengan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat dan berbagai lembaga dalam pemerintahan atau kenegaraan. Jadi di sini kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dan lembaga-lembaga dalam pemerintahan dan kenegaraan itu memiliki kekuasaan yang sama atau yang merata. Disebut dengan pluralis. Dan yang terakhir, model populis itu menggambarkan atau melukiskan kekuasaan sebagai dipegang oleh setiap individu warga negara atau rakyat secara kolektif. Di sini model yang terakhir ini melihat bahwa kekuasaan itu harus merata ada di setiap warga negara dan tidak boleh ada di elit ataupun di sekelompok orang ataupun di kelompok-kelompok kekuatan tertentu. Tapi harus ada di setiap warga negara atau rakyat secara keseluruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan bahagia selamanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.